Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Sekarang panggilan ibu ya? Iya, Bu. Oke. Mungkin sebelum kita belajar berdoa dulu ya untuk KM-nya siapa? Nadia Bu. Nadia boleh dipimpin sama teman-teman. Sebelum belajar, mari kita baca doa, baca kita mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk Nadia sudah memberi doa. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu lihat-lihat mejanya kurang rapi, dirapikan dulu, bajunya juga dirapikan dulu biar kita belajarnya nyaman gitu ya. Salsa boleh ya, rapikan dulu duduknya dengan oke, baik. Nah, ibu mau ini mengetes daya ingat kalian. Minggu lalu masih ingat belajar tentang apa? Tentang jenis uang. Ya, jenis uang. Jenis uang ada berapa berarti? Ada Ada 4. Ada 2 ya? Ada 3. Ada 3, betul. Alma, ada apa aja Alma? Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, Ya. berdasarkan bahan pembuatannya, Iya. dan berdasarkan nilainya, Bu. Oke, betul. Alma, tepuk tangan dulu untuk Alma. Nah, di minggu kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis uang. Salah satunya tadi ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Terus juga ada jenis contoh yang jenis uang yang disimpan di bank. Nah, karena kemarin sudah mempelajari jenis uang tersebut, kita akan mempelajari tentang banknya itu sendiri gitu ya. Ibu nyalakan materinya ya, bisa dilihat ke depan. Nah, di sini ada materi untuk hari ini. Kalian bisa men-scan barcode yang ada di depan, dimana nanti kalian akan dibawa ke Google Drive. Situ ada kumpulan modul dan RPP dan PPT ini juga gitu ya, di download dan dipelajari nanti di rumah. Oke, bisa dilihat di depan. Di sini ada gedung apa? BI. Ada yang belum pernah kesini? Belum, Bu. Lihat doang. Ibu juga belum pernah kesini ya. Itu aja. Nah, sini ada banyak orang berkumpul di sebuah gedung yang namanya Bank BRI. Ada dari kalian ada nggak yang pernah ngerasain ngantri-ngantri? Pernah, Ibu. Kenapa ngantrinya? Waktu daftar Apa? bikin kartu bank. Oh, bikin kartu ATM. Ya, Nah, betul. iya betul. Nah, terus selanjutnya ada Bank Mandiri. Ini salah satu contoh gitu ya di dalam ruangan sebuah bank gitu ya. Nah, biasanya di daerah-daerah yang sering kita kunjungi atau misalnya daerah tinggal kita sendiri sudah nggak asing gitu ya dengan kata bank. Di daerah kalian ada bank apa saja, coba sebutkan? BNI, BCA, BCA, BJB, BJB, betul. Oh, betul, BTN. Jadi kalian udah gak asing dengan kata bank gitu ya, karena setiap hari di lingkungan kalian udah terdapat bank. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari jenis-jenis bank di Indonesia. Mengapa sih Bu kita harus mempelajari jenis bank? Kenapa ya? Karena agar kita mengetahui nih bank di Indonesia itu ada apa aja, kegunaan bank A dan bank B ini beda atau tidak gitu ya. Jadi agar kita mengetahui fungsi dari bank itu sendiri, tujuan dari bank itu sendiri. Nah, untuk KD pembelajaran perbankan dasar hari ini itu yang pertama agar kalian memahami bank di Indonesia, dan kedua agar kalian dapat mengklasifikasikan jenis-jenis bank dan kantor bank di Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini muncul pertanyaan, apa itu bank? Coba ada yang tahu nggak apa sih itu bank? Betul, tempat menyimpan uang. Apa lagi? Tempat meminjam uang. Ada lagi? Tempat menabung. Betul sekali. Ini dari pendapat kalian. Nah, dijelaskan ya. Bank, apa itu bank? Nah, di sini itu bank, ada bank di bawah dan ada bank di atas, di bawahnya ada masyarakat. Kenapa ada masyarakat? Nah, di sini bank ini ada dan hadir dikarenakan dibutuhkan oleh sekelompok masyarakat. Mengapa dibutuhkan, Bu?
Karena masyarakat di sini gitu ya, di kehidupan kita melakukan sebuah kegiatan yang dimana nantinya menghasilkan sebuah harta atau aset gitu ya, yang memerlukan sebuah tempat untuk mengolah harta tersebut gitu. Maka adanya lah bank, didirikannya bank. Bank itu tujuannya untuk menghimpun dana dari masyarakat tadi ya, harta yang dihasilkan oleh sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Nah, menghimpun dana itu dapat dalam bentuk simpanan gitu ya. Nah, lalu oleh bank tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi ini sistemnya seperti roda berputar, dari masyarakat ke bank dan dari bank diolah lagi untuk masyarakat. Paham? Paham, Bu. Oke. Di dalam praktiknya, Bank di Indonesia itu telah dibagi ke dalam beberapa jenis gitu ya, karena diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Nah, dari itu jenis-jenis bank di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, ada jenis bank berdasarkan fungsinya. Kedua, ada jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Ketiga, jenis bank berdasarkan status atau kedudukannya. Dan keempat, jenis bank berdasarkan cara menentukan harganya. Jadi ada berapa jenis bank itu? 4 kategori, betul ya. Oke, penjelasan yang pertama itu, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan dipertegas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank berdasarkan fungsinya, ini jenis bank yang pertama ya. Jenis bank berdasarkan fungsinya itu ada 2, ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum ini adalah bank yang memberikan pelayanan jasa berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk masyarakat, serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran gitu ya. Contohnya ada yang tahu dari bank umum apa aja? Contoh dari bank umum seperti yang sering kalian lihat, BRI Mandiri. Betul, Mandiri. Ada Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTPN. Nah, sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang sama-sama menghimpun dana dan menyalurkan dana, tetapi tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Jadi kegiatannya lebih sedikit daripada bank umum gitu ya. Contohnya ada bank BPR. Oke, kita lanjut jenis bank yang kedua. Ada jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya itu ada 5. Yang pertama ada bank milik pemerintah, yaitu dimiliki oleh pemerintah, dananya dari pemerintah, didirikan oleh pemerintah. Salah satu contohnya ada BNI, gitu ya. Lalu yang kedua ada bank milik swasta, di mana ini beda dari bank milik pemerintah. Bank milik swasta ini didirikan oleh pihak swasta dan keuntungannya pasti kembali untuk pihak swasta tersebut. Contohnya ada BCA dan Danamon. Selanjutnya ada bank milik koperasi. Bank milik koperasi ini dimiliki oleh badan hukum berbentuk koperasi. Jadi biasanya setiap koperasi memiliki banknya tersendiri gitu ya. Salah satu contohnya KB Bukopin. Lanjut lagi ada bank asing. Tentunya bank asing ini bank yang dimiliki pihak asing, di mana bank yang ada di Indonesia ini salah satu cabang yang ada cabang dari bank aslinya di negara asalnya gitu ya. Contohnya ada Citibank sama Bank of America. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada Bank of America, nah itu kan cabang dari Bank of America yang ada di Amerikanya ya. Lalu ada bank campuran. Bank campuran namanya juga campuran, berarti campuran dari pemilik swasta dan pemilik asing. Namun kalau bank campuran ini sebagian besar saham itu dipegang besar oleh oleh pihak swasta nasionalnya gitu ya. Contohnya ada Mitsubishi Wana Bank, NS Bank sama Aganis Bank gitu ya. Oke, lanjut lagi kita catat aja. Selanjutnya ada jenis bank berdasarkan status kedudukannya. Yang pertama ada bank devisa, di mana yaitu bank yang dapat melakukan transaksi luar negeri seperti tukar penukaran uang juga, terus inkaso luar negeri, traveler's check, pembukaan dan pembayaran letter of credit. Nah, kalau ada bank devisa berarti jenis bank berdasarkan status atau kedudukannya ada bank devisa. Nah, kalau bank devisa ini kebalikan dari bank devisa. Bank devisa ini adalah bank yang belum memiliki izin untuk menjadi bank devisa gitu ya. Nah, transaksi yang dilakukannya masih dalam batas-batas negara di Indonesia, belum bisa keluar negeri karena belum memiliki izin. Dan yang terakhir,
Jenis bank berdasarkan apa yang keempat tadi? Satu lagi. Cara menentukan harganya. Betul sekali Alma. Cara menentukan harganya itu ada dua. Bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Kalau bank berdasarkan prinsip konvensional ini memiliki dua cara dalam menentukan harganya, yaitu menetapkan bunga sebagai harga dan yang kedua menggunakan fee base gitu. Contohnya ada Bank Mandiri, BCA, BRI dan sebanyak yang lainnya. Nah, sedangkan bank berdasarkan prinsip syariah tentunya bank ini melakukan segala kegiatan bank itu berdasarkan prinsip-prinsip dan akidah Islam gitu, syariah gitu ya. Nah, di mana pembiayaannya itu berdasarkan bagi hasil menggunakan sistem musyarakah, murabah dan izarah. Nah, contohnya itu biasanya ada bank nama banknya itu ada syariah-syariahnya seperti Mandiri Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah. Oke, nah tadi Ibu udah ngomong dari awal gitu ya. Maksudnya udah menjelaskan gitu di awal. Sekarang kita ice breaking dulu. Namanya Twister Talk biar kita relax dan bahas materi aja. Coba ada yang mau bermain satu orang aja? Farma. Oh, Farma. Oke. Farma boleh. Yang nomor ini nomor satu semua ya, kenapa? Iya, Bu. Yang kedua aja. Coba. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Asik betul. Berarti lidahnya agak keliru ya. Tepuk tangan dulu untuk Farma. Oke, kita lanjut aja ya biar cepat. Nah, sekarang ada jenis kantor bank. Nah, tadi kan Ibu udah kasih materi ya, udah ngomong dari awal sampai tadi gitu ya. Sekarang gantian jadi kalian akan menjelaskan gitu ya. Dimana Ibu akan memberikan tugas. Sebelumnya kalian minggu kemarin udah dibagi kelompok ya? Dibagi kelompok sudah kan? Sudah. Nah sudah, sekarang Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok. Jadi kalian Ibu kasih kertas, dimana kertasnya itu dikasih LKPD gitu ya. Di sini nanti ada instruksinya harus ngapain. Nah ini instruksinya di sini kalian disuruh membuat mind mapping, yang mana mind mapping itu berisi tentang pengertian, tugas, ciri-ciri, persyaratan, pembukaannya, serta apa pembeda dari setiap jenis kantor bank di Indonesia. Jadi kalian mencari sumber mengenai jenis kantor bank di Indonesia ya. Boleh dari buku, boleh dari internet. Nah, dilakukan secara berkelompok. Dan Ibu akan memberi kalian waktu selama 20 menit untuk mengerjakan secara berkelompok. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik. Ibu mulai dari sekarang ya, boleh duduknya secara berkelompok dan mendiskusikan. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah, siapa dulu yang mau tampil pertama? Iya, Bu. Ada yang mau tampil pertama? Kelompok berapa? Kelompok dua. Kelompok dua, boleh nanti ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Boleh ya? Jadi jenis kantor bank itu yang pertama ada kantor pusat yang menjadi kontrol dari semuanya. Yang kedua ada kantor cabang penuh yang memberikan semua kegiatan pelayanan bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, kami. Nah, yang selanjutnya ada kantor cabang pembantu. Nah, kantor cabang pembantu ini memberikan pelayanan tapi tidak selengkap cabang pembantunya. Nah, yang terakhir ada kantor kas. Nah, kalau kantor kas ini pelayanan harga rupa teller gitu ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Kayak hebat banget udah mau mempresentasikan hasil diskusinya gitu ya. Hebat kalian udah dapat informasi dari berbagai sumber gitu ya. Dilanjutkan oleh kelompok lainnya. Oke, terima kasih. Udah semua kelompok tampil ya, hebat. Kalian sudah dapat gitu ya tentang hasil diskusi tadi, soal tadi gitu ya. Dimana kantor bank itu ada memiliki beberapa jenis. Itu ada 4 jenis. Yang pertama ada kantor pusat, dimana biasanya kantor itu paling besar karena di dalamnya itu terdapat orang-orang yang untuk mengontrol kegiatan kantor cabang yang lainnya gitu ya. Nah, kalau kedua ada jenis kantor cabang penuh. Kalau kantor cabang penuh itu adalah kantor saja gitu. Oke, sama berarti ya semuanya tadi udah menjelaskan keempat jenis kantor cabang kantor bank gitu ya. Ini is time to quiz. Nah, Ibu akan mengadakan kuis di Quizizz gitu ya. Kalian boleh mengeluarkan HP-nya. Ini ada ininya barcode-nya, bisa langsung kalian dan kodenya ada di bawah. Kita akan bermain kuis.
Oke, kuisnya seru. Seru. Wah, seru sekali. Ya, ini juga seru. Oke, dari kuis itu kalian juga masih bisa apa sih mengingat-ingat tadi ya pembelajaran yang tadi. Oke, sekarang ya kita ujung pembelajaran kali ini. Ibu tadi udah menjelaskan dari jenis kantor bank dan jenis bank itu sendiri. Nah, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai apa? Mengenai jenis bank dan jenis kantor bank. Lalu Di jenis bank itu terdapat empat jenis. Di antaranya itu ada bank berdasarkan fungsi, bank berdasarkan status atau kedudukannya, bank berdasarkan kepemilikannya, serta cara menentukan harganya. Lalu untuk kantor bank itu dibagi juga ke dalam 4 kategori, yaitu ada kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. oke, tepuk tangan dulu untuk Alma. Terima kasih Alma. Betul sekali ya, itu pematerian yang sudah ibu sampaikan gitu ya. Jangan lupa untuk mendownload tadi materinya yang di website tadi. Nanti ibu juga kirim linknya gitu ya. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran kali ini, ibu mengingatkan bahwa akan ada tugas untuk kalian, di mana tugas untuk minggu depan. Jadi kalian kerjakan dari sekarang, waktunya sebanyak 3 hari. Nanti tugasnya bisa kalian buka di Google Classroom gitu ya. Jangan lupa itu tugas secara individu. Oke. Oke, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Boleh dipimpin dulu oleh KM-nya berdoa. Sebelum pulang, mari kita baca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, udah gitu ya. Terus setelah ini ada kelas atau udah? Pulang bu? Pulang. Pulang. Oh yes, oke. Boleh sok beres-beres ya, dibereskan alat tulisnya. Nanti biar kalian langsung pulang udah belnya. Jadi juga mau pulang. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi nanti